Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta kuliah daring linguistik dan selamat malam kepada Nick Williams. Selamat pagi. Pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara kuliah daring linguistik yang diselenggarakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia pada pagi hari ini. Kita semua senang sekali dan bersyukur karena Pak Nick Williams pada hari ini berkenan untuk menyampaikan pemaparannya mengenai proposal riset linguistik. Saya akan membacakan biodata ringkas beliau. Nicholas Williams memperoleh gelar doktornya dalam ilmu linguistik dari University of Colorado Boulder dengan judul disertasi Place Reference and Location Formulation in Kula Conversation. Gelar magisternya diperoleh di universitas yang sama dalam ilmu linguistik. Dan per 1 Oktober, Nick bergabung dengan Universitas Potsdam di Jerman. Nick sudah mempublikasikan banyak sekali artikel di jurnal-jurnal ilmiah, antara lain di jurnal Open Linguistics, kemudian yang akan terbit di Revista Linguistica dan the International Encyclopedia of Linguistic Anthropology. Juga ada banyak book reviews ya yang sudah diulasnya, dan masih ada beberapa artikel ilmiah yang sedang dalam persiapan untuk diterbitkan. Tanpa berpanjang lebar, saya kira karena ini sudah cukup malam di sana, Nick, jadi saya persilakan untuk memulai presentasinya. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Catherine untuk itu, dan terima kasih juga kepada MLI, Ibu Anik dan Pak Nazarudin untuk minta saya beri presentasi pada hari ini. Saya akan share screen sebentar. Ya, tunggu. Oke. Ya. Oke. Saya akan mungkin sedikit campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tulisannya juga ada campuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi minta maaf ya kalau ada yang kurang mengerti, nanti bisa ditanya lagi setelah presentasi selesai. Saya akan bahas sedikit tentang pengalaman saya sendiri selama kira-kira 10 tahun terakhir, dan juga sedikit tentang tips-tips yang bisa saya kasih untuk apply proposal linguistik. Saya akan fokusnya di bidang dokumentasi bahasa, tapi ada informasi yang
bisa membantu yang lain juga. Jadi saya kasih latar belakang sedikit dulu ya, mengapa saya diundang, mengapa ada perlunya kita bahas sama-sama soal proposal linguistik di Indonesia. Yang saya sendiri amati itu di bidang linguistik, di tingkat internasional ada kekurangan proyek linguistik yang diperoleh atau dipimpin oleh peneliti dari Indonesia sendiri. Contohnya, kalau kita lihat di salah satu lembaga yang mendanai proyek dokumentasi bahasa, nanti saya akan bahas lagi program ini, namanya ELDP atau Endangered Language Documentation Program. Dari puluhan proyek yang sudah mereka danai, ada 26 proyek yang mendokumentasikan sebuah bahasa di Indonesia. 26 proyek. Akan tetapi hanya tiga proyek dari 26 proyek itu yang dipimpin oleh seorang linguis dari Indonesia yang juga bekerja di universitas di Indonesia. Kita bisa lihat di table ini dari ELDP. Jadi sudah ada 26 proyek yang didanai ELDP. Sampai sekarang yang punya indikasi ke orang Indonesia hanya 3 ini. Jadi menurut saya ya ini suatu masalah, suatu kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita tangani. Karena ini menyangkut dengan ya kekayaan Indonesia sendiri, bahasa-bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ya punya masyarakat Indonesia sendiri yang selama ini didokumentasikan dan direkam lalu ditaruh di arsip di luar negeri oleh para peneliti linguistik dari luar. Dan untuk para peneliti linguistik di Indonesia ini masih jadi tantangan besar untuk meraih proyek proyek linguistik atau proyek spesifiknya dokumentasi bahasa. Oke, jadi saya akan bahas sedikit dari pengalaman saya untuk kenapa ya tujuan seminar ini. Kalau untuk saya ya tujuannya hanya untuk mendukung para peneliti yang hadir atau yang nonton. Kemudian untuk mendukung para peneliti linguistik Indonesia untuk meraih grant tingkat internasional. Terutama di bidang dokumentasi bahasa. Mengapa? Karena ketika kita bahas soal dokumentasi bahasa itu yang kita ketahui adalah proyek-proyek yang dipimpin oleh masyarakatnya sendiri atau yang involving penuturnya sendiri dari masyarakat itu sendiri jauh lebih bernilai, jauh lebih berguna untuk masyarakatnya dan akan lebih sukses jika linguis dari masyarakatnya sendiri yang memimpin proyeknya dan merasa itu proyek punya mereka. Jadi kita ingin sekali meluaskan partisipasi dalam bidang linguistik, dalam bidang dokumentasi bahasa, termasuk
dalam proyek-proyek ini yang didanai institusi dari luar Indonesia. So sedikit tentang saya, mengapa saya yang diminta untuk bahas tentang menulis proposal ini. Ya, saya memang punya S3 linguistik dan pernah kerja dalam bidang dokumentasi bahasa seperti disebut tadi. Saya juga punya pengalaman mendapatkan dana riset dari beberapa institusi, termasuk Fulbright National Science Foundation dari Amerika Serikat dan Endangered Language Documentation Program yang tadi. Akan tetapi saya juga punya banyak sekali pengalaman ditolak proposal riset. Ya mungkin saya lebih sering ditolak daripada mendapatkan proposalnya. Untuk dua proyek terbesar terakhir saya itu ya saya ditolak beberapa kali sebelum saya dapat proyeknya. Misalnya saya baru selesai proyek 3 tahun di Brasil mendokumentasikan percakapan dalam 2 bahasa yang terancam punah dari keluarga bahasa East-Tucano dan proposal itu sudah ditolak 3 kali sebelum kami dapat dananya. Jadi itu harus kita ketahui dan normalisasikan bahwa ditolak itu bagian dari proses meraih dana riset. Itu selalu harus kita alami. Saya juga berpengalaman menerima dana 2 kali dari institusi yang sama, dan itu sesuatu yang merubah pandangan saya tentang proses mendapatkan dana ini dan peran gimana ya peran institusi lembaga dana riset dalam bidang linguistik. Nanti saya akan bahas lagi ini. Oke, jadi dari presentasi hari ini saya akan bahas sedikit tentang grant proposal. Apa itu grant proposal? Mengapa kita perlu menulis proposal? Kemana kita bisa kirim proposal yang kita tulis? Dan bagaimana kita menulis proposal yang bisa sukses, bisa mencapai dananya. Jadi saya mulai dari proposalnya. Sebenarnya grant proposal itu apa? Grant proposal itu sebuah dokumen sebenarnya. Ya, dia sebuah dokumen yang kita menulis. Tapi dia bukan makalah, dia bukan buku, dia bukan surat. Jadi apa? Dokumen seperti apa proposal grant itu? Yang saya mau sampaikan adalah proposal dana riset itu sebenarnya punya beberapa peran atau bisa dilihat dari beberapa pandangan yang berbeda. Yang pertama, proposal riset itu sebuah kesempatan untuk kita sebagai peneliti untuk kita buat gambaran buat kita sendiri biar kita bisa lebih mengerti, lebih melihat apa itu yang kita ingin lakukan. Kita bisa mengolah ide kita jadi
sesuatu gitu. Jadi sebuah tulisan yang jelas gitu. Jadi kita bisa menulisnya dengan jelas. Itu satu. Tapi sebenarnya proposal itu juga harus persuasive. Jadi dia harus ditulis bagaimana caranya supaya yang akan membaca proposal itu akan merasa proposalnya bagus untuk diberi dananya gitu. Jadi proposalnya itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk ya ada audiensnya kan, ada yang punya duitnya dan dia yang boleh memutuskan siapa yang terima uangnya. Jadi harus persuasif juga. Ya ketiga, proposal riset itu juga bisa dilihat sebagai sebuah rencana. Jadi lebih seperti timeline atau work plan atau pokoknya sebuah dokumen yang mendokumentasikan tahap-tahap yang akan kita lakukan ke depannya selama proyeknya berlangsung. Dan keempat, dan ini penting sekali kita selalu ingati, adalah proposal riset itu jika proposal itu sebuah proposal yang akan didanai sebuah lembaga, ya itu sebuah kesepakatan. Dia kesepakatan antara sang peneliti dan lembaga itu yang memberi dana. Dan itu penting sekali karena biasanya pada akhir proyek penelitinya harus menulis laporan dan kedepannya kalau kita mau minta uang lagi, kita mau kirim proposal lagi dari mereka, ya kita mesti memikirkan apakah janjian-janjian yang sudah dibuat sudah terpenuhi. Kalau kita fall short, nanti kita nggak memenuhi apa yang disepakati di dalam proposal awalnya, nanti kita akan mengalami kesusahan jika kita minta uang lagi dari sumber yang sama. Jadi ini sebuah kesepakatan yang formal dan hampir bisa dibilang seperti legal agreement gitu. Jadi memang punya implikasi terhadap ya reputasi kita dan kerjaan kita ke depan. Jadi harus dianggap sebagai sebagai kesepakatan. Dan ya menyangkut dengan itu bisa juga dilihat sebagai tahap pertama dalam membangun sebuah hubungan antara penelitinya dan lembaganya. Ya karena sebenarnya kalau ya nanti saya akan bahas ini lagi, tapi sebuah lembaga yang punya dana dan ditugaskan untuk memberi dana itu kepada para peneliti, ya itu tugasnya dia. Jadi sebenarnya lembaga itu ingin sekali memberi dananya. Tugasnya dia hanya memilih siapa yang akan mendapatkannya. Jadi kalau ya yang saya lihat ya, jika lembaga itu senang dengan kerjaan kita dan percaya sama kita, ya dia akan ingin kasih dana lagi kemudian hari. Jadi ini bagian dari bangun hubungan dengan lembaganya sebenarnya. Dan saya merasa ini penting sekali kita ingatkan juga bahwa kita sebagai peneliti itu bukan anonim ya. Kita orang yang
punya nama dan punya reputasi yang lembaganya juga kenal, dan mereka ingin mendukung kita dalam karir kita juga. Ya, oke. Kita juga bisa bahas sedikit tentang ya alasan kita, ya mungkin ya mengapa begitu, mengapa kita mesti apply proposal riset. Ya mungkin kita tidak perlu sebenarnya, tapi kadang-kadang ada proyek yang memang perlu uang untuk dilakukannya karena misalnya kita mau mendokumentasikan sebuah bahasa yang dituturkan di hanya satu kampung jauh dari kita, dan itu tidak mungkin kita sampai ke sana tanpa uangnya. Kita harus beli alat rekam atau apa. Jadi memang ada proyek yang tidak akan dapat dilaksanakan tanpa uang. Jadi memang perlu uang untuk pelaksanaan proyeknya. Tapi bisa juga kita tidak perlu uang terlalu banyak, tapi ingin punya kesempatan untuk refining your idea. Jadi mendefinisikan idenya lebih detail, biar jadi proyek beneran gitu. Jadi itu beda dengan keperluan dana. Tidak semua proyek perlu dana, tapi bisa juga kita buat sebuah proposal hanya untuk merealisasikan sebuah proyek atau sebuah ide. Ya, kadang-kadang juga ada gunanya menulis proposal walaupun belum perlu dana atau belum siap untuk mengirim ke lembaga riset, karena misalnya proyeknya perlu orang lain. Jadi sebuah proyek collaborative, dan menulis proposal itu juga kesempatan untuk melihat peran masing-masing dalam proyek itu. Jadi kalau saya mau buat sebuah proyek di Alor, saya perlu bantuan dari siapa saja, saya akan apa peran saya, apa peran setiap peserta dalam proyek itu, dan itu semua bisa dijelaskan dalam proposalnya. Tanggung jawab masing-masing. Mungkin paling penting ya untuk para dosen di Indonesia maupun di luar, ya atau mahasiswa juga kadang-kadang memang mendapatkan grant itu bagian dari itu ekspektasi ya, itu dari karir kita ya. Jadi kalau mau dapat posisi di universitas nanti atau mungkin dari mau dipromosikan ya perlu dana. Jadi ini hanya ya wajar jadi bagian dari karir kita, dan sering kali di-expect. Jadi memang kadang-kadang tidak ada pilihannya, kita harus coba. Dan barangkali ada alasan-alasan lain, saya tidak sebut di situ. Sekarang kita pindah ke topik berikut, yaitu dari mana kita bisa cari dana tersebut. Nah, dana riset itu sebenarnya berasal dari beberapa sumber, dan setiap sumber punya ciri beda-beda ya, yaitu evaluasinya atau eligibility atau bagaimana mereka memilih proposal untuk didana itu beda-beda, dan
limit dana yang boleh diminta itu semua beda-beda. Tapi kita bisa lihat dari beberapa kategori ya, ada misalnya dari institusi kita sendiri, itu mungkin lebih gampang. Biasanya kita apply dana dari universitas kita sendiri. Jadi kalau sama sekali belum pernah apply dana, bisa coba di tahap itu di universitas sendiri dulu. Sumber lain itu pemerintah. Saya tidak akan bahas soal dana riset di Indonesia karena saya tidak tahu banyak tentang dunia dana riset di Indonesia, tapi biasanya pemerintah juga punya dana untuk riset, dan di Amerika, di Eropa juga seperti itu. Selain institusi kita atau pemerintah, ada juga organisasi swasta atau pribadi atau organisasi non pemerintah yang mendukung penelitian juga. Dan ini jadi pertanyaan sebenarnya bagi saya dan bagi kita semua, mungkin apakah ada sumber-sumber lain? Ya, saya tidak punya jawabannya, tapi sebenarnya ada, ya di mana ada uang lebih yang tidak kepakai, itu bisa kita minta untuk danai riset kita. Di Indonesia yang saya tahu ada perusahaan-perusahaan besar yang punya uang yang mungkin bisa dipakai untuk program-program untuk mendukung riset, tapi ya setahu saya itu belum dieksplor terlalu banyak di Indonesia. Tapi saya rasa ada kesempatan di situ untuk mengembangkan, paling enggak mengembangkan bidang dokumentasi bahasa yang sampai sekarang di Indonesia tidak punya satu lembaga atau satu institusi yang mendukung secara kuat. Seperti yang nanti saya akan bahas, Endangered Language Documentation Program yang berasal dari UK. Oke, jadi pengalaman saya kebanyakan di bidang dokumentasi bahasa. Di bidang dokumentasi bahasa ada beberapa sumber dana yang kita bisa lihat, ada ELDP, ada juga yang namanya Foundation of Endangered Languages, ada lagi namanya Endangered Language Fund, dan lain-lain. Ada Firebird Foundation, di Amerika Serikat ada National Science Foundation, di Australia ada lembaga lain, di Eropa ada yang lain. Saya tidak sebut semua di sini, ini hanya contoh saja. Ya, seperti ini. Nah, seperti saya bilang tadi, setiap lembaga itu atau organisasi punya peraturan beda-beda. Kalau dan punya siapa yang boleh apply, berapa uang yang boleh diminta, itu beda-beda. Kalau Foundation for Endangered Languages misalnya, mereka memberi grant yang cukup kecil, sekitar $1.000 per proyek. Nah, mungkin buat mahasiswa atau mungkin proyek kecil di Indonesia ya $1.000 juga cukup. Ada lagi Endangered Language Fund, itu juga proyeknya biasanya di bawah, kalau nggak salah $3.000, $4.000 paling banyak. Nah, ini juga dari Amerika ada yang namanya Firebird Foundation.
for oral literature. Jadi kalau mereka fokusnya oral literature, nah itu kan lebih sempit ya fokusnya dibandingin National Science Foundation yang mendukung semua penelitian dari bidang sains, dari fisik ke linguistik. Kalau ini spesifik untuk dokumentasi, bukan hanya dokumentasi bahasa, tapi dokumentasi sastra lisan. Ya. Di Amerika ada yang namanya National Science Foundation. Nah, di sini kita bisa atau perlu bahas sedikit tentang eligibility. Ya, itu salah satu area yang harus kita perhatikan jika kita ingin apply proposal. Kalau National Science Foundation memang perlu orang Amerika atau orang yang kerja di institusi di Amerika. Tapi seringkali bisa juga buat proposal kolaboratif. Jadi misalnya saya di Amerika menulis proposal dengan seorang peneliti dari Indonesia, jadi itu collaborative project. Saya yang jadi principal investigator, tapi orang dari luar Amerika juga bisa ikut sebagai co-investigator. Proyek terakhir saya di Brasil seperti itu. Jadi saya punya kolaborator di Brasil yang institusinya di Brasil. Tapi kami dapatkan dananya dari NSF. Jadi saya tidak bahas ya semua, ya mungkin di Jerman beda, di Prancis beda, tapi itu selalu bisa kita lihat di dalam peraturan mereka. Kadang-kadang itu semua terbuka untuk siapa saja. Kadang-kadang itu harus collaborate dengan orang dari negara itu. Ya kadang-kadang memang tertutup hanya untuk orang dari negara sendiri. Yang terakhir yang kita akan bahas lebih dalam adalah Endangered Languages Documentation Program ini, karena saya juga sudah 2 kali dapat dana dari mereka, jadi saya tahu lebih banyak tentang proses mereka. Tapi ini jadi contoh saja. Semoga gambaran ini juga bisa berguna untuk orang yang penelitiannya di luar bidang dokumentasi bahasa. Nah, yang saya mau bahas sedikit dulu di sini, ya gimana ya, kita sebagai peneliti punya tujuan. Kita sebagai atau sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai penutur, sebagai community member dari masyarakat sendiri, itu kita semua punya tujuan, punya goals untuk kerjaan kita sendiri ya. Tapi institusi yang kita seperti ELDP, mereka yang punya dana, mereka juga punya tujuan sendiri. Ya, itu kemungkinan overlap sedikit gitu. Jadi itu yang kita cari. Itu gimana kita bisa cocokin tujuan kita dengan tujuan mereka. Apa bisa cari di mana itu tujuan kita dan tujuan mereka overlap. Karena kalau kita gimana ya, kalau kita melihatnya hanya dari perspektif kita sendiri, itu akan lebih susah kita mendapatkan dananya, karena yang tugas kita di permainan, bisa dibilang permainan meraih
dana riset ini adalah memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlu, apa yang ini lembaga risetnya, apa yang lembaga ini ingin menciptakan di dunia ini. Dan ya mungkin kalau tidak cocok sama misi visi kita sendiri ya tidak usah apply. Tapi tugasnya kita melihat apa yang bisa kita cocokin sama ya visinya mereka dan visi kita sendiri. Nah, kalau ELDP salah satu tujuan mereka itu ya mereka tujuannya dokumentasikan bahasa yang sudah mulai berkurang penuturnya atau bisa dibilang terancam punah di seluruh dunia, tapi juga semua data, semua rekaman yang diambil dari proyek-proyek mereka itu akan disimpan di arsip. Ya, mereka punya arsip di sini namanya Endangered Languages Archive, berada di London, dan itu jadi bagian inti dari setiap proyek yang didanai ELDP. Jadi rekaman yang kita ambil harus kita transkripsikan, harus kita mengolah supaya siap untuk diarsipkan. Dan harus ditaruh di arsip mereka, dan harus juga istilahnya open access, jadi bisa diakses oleh siapapun. Jadi ini bukan untuk simpan di laptop kita, di rumah kita sendiri, atau simpan di kampung saja, tapi ini untuk menyebarluaskan bahasa-bahasa yang terancam punah ini. Itu kadang-kadang tidak sesuai dengan, tidak cocok dengan apa yang masyarakatnya inginkan atau apa yang kita sebagai peneliti inginkan, dan oleh karena itu ya ada kemungkinan ELDP tidak cocok misalnya, tapi maksud saya kita hanya harus melihat semua itu sebelum kita mulai proses penulisan proposal dan sebagainya. Oke, sekarang saya mau bahas sedikit tentang proses penulisan proposal itu. So how do we write a proposal? What does the process look like? Jadi menulis proposal itu selalu mulai dengan kita punya sebuah ide. Ya, kita mungkin idenya tidak terlalu jelas, tapi sepertinya kita ingin melakukan sesuatu, some kind of project. Sebaiknya kita melakukan riset sebelumnya, biar kita tahu apa yang sudah diketahui tentang proyek ini atau area ini yang kita fokuskan. Lalu kita bisa mulai menulis draft proposal. Nah, ini tahap yang seringkali kita lewati atau lupa. Tapi menurut saya ini jadi bagian paling penting dalam proses penulisan proposal. Ya, kita mesti kirim proposal kita ke rekan-rekan kita, dan kita perlu masukan dari mereka. Kadang-kadang ada lembaga yang membolehkan kita kirim proposal dulu ke mereka, siap menjawab pertanyaan. Jadi itu juga bisa bagian dari bangun relasi sama lembaga, ya. Kita bisa hubungi mereka sebelum kita kirim proposal juga. Kita bisa tanya, bisa kirim draft ke mereka.
Intinya sebelum kita menulis proposal dan kirim sebagai versi terakhir, ya sebaiknya kita minta feedback dulu. Nah, ini tergantung tergantung lembaga dan tergantung institusi kita juga, tapi ada proposal, ada lembaga yang mewajibkan kita untuk apply dari institusi gitu. Jadi misalnya saya di Universitas Colorado, saya mau apply dana dari NSF, saya wajib apply lewat Universitas Colorado. Saya tidak boleh langsung ke NSF sendiri sebagai peneliti. Saya harus kerja sama sebuah lembaga di universitas itu, dan mereka akan support, akan membantu saya dengan semua, terutama bagian financial atau bagian keuangan dan budget, anggaran. Lalu kita akhirnya bisa kumpulkan proposalnya. Mungkin saya lupa menulis satu tahap di sini antara submit dan ini accept atau reject, yaitu menunggu. Dan ini juga mungkin jadi bagian paling lama dan paling susah yang kita harus hadapi dalam proses ini, ya kita menunggu. Pernah saya menunggu 9 bulan, menunggu lebih dari setahun, itu juga sering terjadi, tergantung. Atau bisa juga menunggu hanya sebulan. Itu beda-beda dari setiap lembaga. Ya, jadi setelah kita menunggu segitu lama, akhirnya kita akan dapat, kalau nggak diterima, ya ditolak. Nah, saya kenapa fokusnya ditolak, penolakan, karena ya itu yang lebih sering terjadi. Akan tetapi kalau ditolak, kita juga akan mendapatkan reviews. Ya, kita akan dapat reviews, dan itu tidak berarti proyek kita tidak bagus atau tidak patut untuk dilakukan. Kenapa dia ditolak? Itu bisa banyak sekali alasan. Pernah saya misalnya baru kemarin saya apply sebuah fellowship 12 bulan. Saya mau analisis data yang saya kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Ini dari NSF, saya ditolak proposalnya. Akhirnya setelah menunggu 9 bulan, tetapi dalam penilaian proposal saya, itu di NSF penilainya dari 1 ke 5 misalnya. Semua reviewer kasih saya kalau nggak 4, 5. Jadi saya pikir kenapa saya tidak dapat fellowship ini? Ya hanya karena uang yang mereka peroleh tahun itu ya terbatas, dan yang dapat uang hanya 3 orang, dan itu yang penilaian proposalnya tinggi semua, paling tinggi semua. Jadi itu seringkali itu bukan karena proposalnya tidak bagus, hanya karena ya uang terbatas, dan seringkali kita bisa merevisikan dan submit lagi tahun depannya. Jadi semua proses itu diulang lagi. Itu juga bagian dari proses ini. Mungkin satu masukan ya saya bisa beri dari pengalaman saya juga, itu tentang proposal kolaboratif. Jadi collaborative proposals itu ada kemungkinan, tidak pasti ya, tapi ada kemungkinan sukses lebih tinggi mungkin karena ya jika proposalnya
ditulis dengan seksama. Kalau kita pikir baik-baik sebelumnya, sebenarnya setiap orang dalam proyek ini akan memainkan peran apa, dan semua dijelaskan dalam proposalnya. Itu ada kemungkinan sukses karena ya funder, ya lembaga yang mendanai akan melihatnya ini juga lebih mungkin sukses proyeknya dari perspektif mereka kan. Karena tidak hanya satu orang kan bisa fail, tapi kalau ada beberapa orang yang kerjasama, itu kan pressure-nya lebih tinggi dan ada kemungkinan proyeknya sukses juga lebih tinggi. Jadi saya juga sudah beberapa kali itu punya pengalaman apply proposal kolaboratif dan itu saya merasa lebih gampang, ya lebih ada kemungkinan dapat dananya. Terutama saya bisa sarankan ya, kalau untuk mahasiswa atau untuk mungkin dosen-dosen di Indonesia juga yang mungkin belum pernah dapatkan proyek dari luar Indonesia dan ingin mencoba. Ya ini saya tidak bilang harus, tapi salah satu jalan, salah satu cara untuk memperkuat proposalnya, ya. Jadi include orang dari institusi di negara lain. Ya, so sedikit tentang ya bagian pertama ya, saya balik lagi sebentar ya. Kan proses penulisan proposal itu mulai dari idea, harus ada ide. So what about the idea? So idenya itu harus punya beberapa ciri, karakteristik yang akan membuat proposalnya lebih sukses. Salah satu itu novelty, ya harus sesuatu yang baru. Yang baru itu kita yang definisikan baru, apa yang baru dari ide kita. Misalnya kalau bidang dokumentasi bahasa, mungkin ada bahasa yang belum didokumentasikan, atau mungkin bahasa yang sudah didokumentasikan atau sudah banyak orang atau tidak begitu terancam, misalnya bahasa Jawa, tapi mungkin ada dialek yang belum pernah diteliti, atau mungkin ada genre, mungkin ada lagu atau ada tradisi lisan atau ada topik yang belum dilihat, belum diteliti. Atau mungkin ada metode yang baru, misalnya di bidang dokumentasi bahasa, yang kita sering lihat sudah dari dulu, ya, metodenya lebih ke merekam audio, merekam cerita rakyat, merekam pakai audio saja. Selama 10-20 tahun terakhir, kita bisa lihat ada gerakan untuk merekam video, ya, dan meneliti tentang gerakan tubuh, tentang interaksi sosial itu, dan hubungannya dengan struktur bahasa. Itu kan semua masih baru juga dan belum banyak diteliti di bahasa-bahasa di Indonesia misalnya. Jadi bisa ada metode yang baru, bahasa yang baru, sesuatu yang baru. Yang akan perkuatkan lagi proposalnya juga kalau idenya jelas kontribusinya. Jadi mungkin kita punya idenya juga sesuatu yang menarik, baru, tapi tidak ada kontribusi. Kontribusinya itu bisa juga ke komunitas, ke masyarakat, bisa ke masyarakat linguistik, bisa ke
ke society lebih pada umum, tapi mereka dari lembaganya selalu akan melihat apa kontribusinya. Dan satu hal lagi yang juga ya zaman sekarang juga membuat proposal lebih sukses itu jika proposalnya interdisipliner. Nah, interdisipliner itu juga ya ini juga sedikit rumit ya karena sometimes I think it's hard to convince the funder that it will be successful. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah proposal yang kerja sama peneliti dari bidang lain dan memang jelas metodenya dan cara kerjanya, ya itu juga lebih menarik. Oke, saya bahas sedikit tentang lebih detail tentang penulisan proposal. Setiap proposal itu akan punya bagian yang harus kita isi. Itu juga tergantung lembaganya. And I have to highlight. Jadi kita tidak bisa misalnya menulis satu proposal dan kirim ke beberapa lembaga. It really doesn't work that way. So what we need to do is ketika kita mau apply dana riset dari sebuah lembaga, ya kita harus pelajari lembaga itu. Apa lembaga itu? Apa sih ELDP? Apa yang ELDP inginkan? Apa yang ELDP pengen mendukung dan ciptakan? Kita harus pelajari mereka, visi misi mereka, dan mereka pasti akan punya instruction sangat detail, dan itu juga penting kita lihat dengan teliti, dan kita pelajari itu biar proposal kita bisa cocok sama apa yang mereka inginkan, tujuan mereka. So yang bisa saya ingatkan sekali lagi di sini, seperti saya bilang tadi, lembaga ini punya uang untuk dikasih ke peneliti. Itu tugas mereka, mendanai proyek penelitian, mendanai riset. Jadi ini bukan sebuah penghargaan, ya, seperti kita kerja, kita nulis buku terus dapat penghargaan. It's different, right? Mereka punya uang yang perlu disebarkan ke para peneliti. Jadi kita memang bersaingan dengan peneliti lain, but the task is just to convince them, the institution, bahwa kita yang paling siap, paling qualified. Yeah. So then, just kind of an example untuk melihat beberapa contoh proposal yang berbeda-beda. Biasanya kan punya ada bagian ya hampir semua punya ya judul, abstract, the main description, tapi juga timeline, ya. Jadi misalnya proyeknya berlangsung selama 3 tahun. So what are you gonna do the first month and the last month? Itu semua harus kita pikirkan per bulan, per minggu, ya tergantung berapa lama proyeknya berlangsung. Tapi timeline-nya itu harus jelas. Jadi kita jadwalkan kerjanya. Dan anggaran itu sebenarnya mungkin lebih penting dari semua yang lain, ya. Anggarannya itu harus dipikirkan baik-baik. Saya have a few other things to say about that later.
Yeah, and then there can be all kinds of other things, references, bios. Ini saya kasih contoh dari NSF ya. Di NSF juga kalau ada postdocnya perlu mentoring plan. Kalau dokumentasi bahasa kayak dari NSF itu juga perlu data management plan. Jadi harus jelas gimana kita mengolah datanya, data disimpan di mana, dalam versi format apa, terus di convert bagaimana, all the detail tentang data management. Bisa juga mereka minta surat dari masyarakatnya atau surat dari arsip gitu. Ya, jadi ini contohnya dari proposal NSF saya dulu. Jadi total 50 halaman. Jadi memang cukup tebal ya. Bagian paling panjang ya memang deskripsinya di sini 15 halaman, tapi there are a lot of other parts, right? So anggarannya, equipment, data management dan lain-lain. Nah itu semua kita harus lihat baik-baik supaya tidak ada dokumen yang hilang. Nah ini juga jadi one of the easiest ways to fail, ya. Kita sudah siapkan semua, tapi misalnya proyek summary tidak termasuk, ya sudah tidak akan dapat. Jadi mereka akan lihat dulu, do you fill all the basic requirements, and if you don't, then they throw your proposal out. Jadi instruksinya itu harus dilihat very very closely. Just as another example, contrasting example is proposal dari ELDP itu sedikit berbeda. Itu juga karena tujuan mereka mungkin beda dengan tujuan NSF. Ya, NSF lebih ke science, ELDP lebih ke dokumentasi. So ELDP is looking for the specific outcomes, the methods, metode yang dipakai, the ethical aspects, which maybe dari lembaga lain tidak selalu ditanyakan. Itu untuk ELDP memang penting. And they're very insistent on the work plan. Jadi work plan-nya itu harus jelas, harus ada timeline yang jelas. Nah itu karena prioritas mereka, collecting, transcribing, and archiving materials. Itu sebenarnya tujuan ELDP itu untuk mengumpulkan rekaman untuk diarsipkan. So that's what they're looking for, that you can collect the materials, you can record them, and you can how to prepare them for archiving. Okay, so when you're preparing, your proposal, one thing you can also do is lihat proyek-proyek yang didanai oleh lembaga itu sebelumnya. Usually they have records of this. So kalau misalnya lihat websitenya ELDP, itu jelas ditulis di situ semua proposal yang sudah mereka danai. So you can look at bisa lihat judulnya, bisa lihat abstraknya, dan kalau ELDP bisa juga lihat archive, arsip yang sudah dibuat dari proyek yang lama. So this is very helpful to do, I think. Kita melihat proyek-proyek yang sudah didanai sebelumnya, tetapi sometimes their priorities change. Makanya kita juga sebaiknya melihat call for proposals atau kadang disebut solicitation. Ya, ini sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga itu setiap tahun, setiap kali mereka ada round yang baru, yang menjelaskan
prioritas mereka pada tahun itu. Ya, jadi kita bisa lihat apa yang didanai sebelumnya dan apa tujuan mereka ke depan. Ya, and I think important to fit our project in there. Gimana proyek kita bisa cocok sama sejarah mereka, tapi juga bisa memberi sesuatu yang baru, ya, um, untuk mereka. Dan harus kita ingat juga bahwa dunia proposalan ini sangat sangat kompetitif. Saingannya memang tinggi sekali, terutama dari um, lembaga seperti NSF atau di Jerman DFG atau um, ya di Australia saya tidak tahu banyak tentang Australia, ARC saya pikir, atau di Eropa ERC. Ini semua memang saingannya tinggi sekali dan wajar kita ditolak dulu beberapa kali. The reality, kenyataannya adalah there are too many scholars, too many good ideas, dan dana yang available itu memang tidak cukup. So, one suggestion also untuk yang belum pernah apply atau sudah apply tapi ditolak itu is to start small. Misalnya di ELDP itu mereka punya sebuah program namanya Small Grant, yaitu maksimumnya 10.000 pound, 10.000 pound, dan itu memang paling kecil untuk mereka. Kalau major project sama mereka itu bisa sampai ratusan pound. Dan mereka juga senang kalau kita misalnya buat small grants selama setahun, and then you do it well, you fulfill all of the kesepakatan yang dibuat, semua rekaman diambil, ditaruh di arsip, everybody's happy. Nanti kemudian apply grant yang lebih besar akan lebih gampang dapatkannya karena sudah punya, ini yang saya bilang tadi, hubungan, relasi, sudah punya ikatan sama mereka, dan yang jelas kamu sudah bisa dipercaya sama mereka. So ini juga salah satu cara untuk mulai, ya, untuk mulai proses ini, ya, mulai dengan grant kecil. So then you've sent your proposal, you've applied, and you're waiting. Nah, sekarang menunggu, ya. What's happening? Apa yang terjadi, ya, selama kita menunggu 9 bulan itu? Ya, kadang-kadang tidak ada yang terjadi. Proposal kita hanya duduk di meja mereka dan tidak dilihat selama 8 bulan, terus bulan ke-9 baru dilihat. Tapi pas dilihat itu evaluasi mereka, ya, evaluasi atau penilaian mereka itu juga beda-beda, ya, tergantung lembaganya. Misalnya dari NSF, mereka ada ini punya definisi khusus, ya, dari mereka, intellectual merit and broader impacts. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih detail sekarang, tapi kalau melihat dokumen-dokumen dari mereka itu semua digambarkan dengan sangat jelas. Jadi maksud saya itu juga penting kita membaca dengan detail instructions dari mereka, dan harus diadres, ya, dalam proposalnya. Bagaimana kita memenuhi hal-hal ini yang sebenarnya itu yang mereka melihat jika mereka baca proposal kita. Kalau ELDP misalnya itu beda, ya, mereka lihatnya lebih ke level of endangerment, prioritas untuk didokumentasikan, misalnya mungkin kalau kita misalnya ya, dari pengalaman saya kan saya punya proyek dulu di Alor, Pulau Alor. Nah, di Pulau Alor itu ada bahasa Abui misalnya. Bahasa Abui sudah diteliti beberapa orang dan sudah punya cukup, ya, lumayan banyak dokumentasi. Nah, kalau saya ajukan proposal untuk dokumentasikan
bahasa BUI, walaupun mungkin topik yang baru, itu mungkin tidak setinggi ya prioritas mendokumentasikan bahasa lain yang belum sama sekali diteliti. Ya, jadi itu intinya beda tergantung lembaganya. Yeah. Okay, I'll try to wrap it up here. So I just want to give some more detail from my own experience, kind of what works and what doesn't work. And kind of the learning process. Ya, jadi misalnya dulu proyek pertama saya itu dokumentasi bahasa Kula. Saya sebenarnya dapat 3 grant yang berbeda untuk proyek ini. Yang pertama itu dari Fulbright sebenarnya. Nah, proyek ini yang dari Fulbright itu sebenarnya lebih ke apa yang saya tulis di proposalnya. Mungkin lebih ke saya mau ke Alor dan saya mau belajar bahasa Kula. Terus itu isinya 2 halaman saja dan fokusnya lebih ke peran saya sebagai ambasador Amerika ya, karena Fulbright itu dari State Department dan mereka tidak fokusnya sebenarnya bukan riset tapi lebih ke hubungan internasional ya. So oleh karena itu gambaran saya sendiri tentang proyek itu tidak terlalu terbentuk waktu itu karena tidak perlu untuk apply Fulbright ya, karena mereka hanya minta 2 halaman tentang proyeknya. Saya kasih gambaran sederhana, singkat saja, dan saya dapat uangnya. Tapi karena saya tidak tulis proposal yang lebih detail untuk saya sendiri, itu juga jadi sebuah halangan sepertinya pada awal proyeknya karena saya tidak punya gambaran jelas. Nah, lalu saya apply lagi ke NSF. Nah, itu saya dapat kesempatan untuk memikirkan lebih detail apa sih sebenarnya proyek ini, apa tujuan saya buat timeline dan sebagainya. Nah, yang mau saya bahas sedikit di sini tentang NSF dan ELDP ini juga dari pengalaman saya tentang anggaran ya. Salah satu hal yang seringkali kita tidak pikirkan adalah apa yang kita perlukan sebenarnya di selama proyek itu. So it's useful also to look at other proposals, lihat proposal, minta proposal dari teman-teman dan melihat terutama melihat anggaran. Jadi misalnya ya waktu itu saya pertama kali ke Alor itu saya tidak tahu tidak ada listrik di desa yang saya datangi. Jadi proposal yang kedua saya masukin panel solar tenaga surya biar saya bisa kerja di situ. Jadi selama tahun pertama saya susah kerja di situ karena tidak ada listrik dan saya tidak bawa alat listrik. Ya seperti itu. Jadi sebaiknya kita belajar dari proposal lain, lihat anggaran what are the categories of apa yang kita bisa masukin dalam anggaran itu, karena kalau belum punya pengalaman ya kadang-kadang apa sih anggaran untuk proyek ini, like what do we need the money for, dan sebenarnya yang mau saya bilang adalah tidak akan ada kesempatan lagi di kemudian hari untuk merubah anggaran itu. Jadi apa yang kita tuliskan dalam anggaran waktu kita submit yaitu anggarannya. Jadi sebaiknya we consider semua keperluan
yang ada dan masukin aja gitu pada awal sebelum disubmit. Ya, oke. Yeah, so this is kind of just like a experimental, like kind of a project here. Like for example, if I want to start a new project, so I just to kind of walk through the steps of what we might do, tahap-tahap dari just having the idea. Misalnya saya tidak akan melakukan ini saat ini, tapi dulu saya punya ide untuk meneliti tentang bahasa isyarat di Alor karena saya kenal beberapa orang ya yang sepertinya punya bahasa isyarat, tetapi saya tidak tahu banyak tentang ini. Nah, saya harus mulai dengan I have to ask myself some questions. Saya mulai dengan lembaga yang akan saya datangi. Sebenarnya siapa yang ada kemungkinan mau mendanai proyek seperti ini. Lalu saya tanya diri sendiri, what do I need? What resources do I need untuk melakukan riset ini? Itu bisa dari alat, peralatan, bisa orang lain yang collaborator dengan saya. Mungkin saya perlu pelatihan yang saya belum dapatkan. Nah, itu juga kita bisa masukin di proposal. Misalnya saya punya proyek 3 tahun terakhir di Brasil, itu saya sebelum proyek itu tidak bisa berbahasa Portugis. Tapi saya punya kolaborator di Brasil dan kami memasuki uang di anggaran itu untuk les bahasa Portugis buat saya. Jadi yang mau saya bilang, so we don't need to think, saya nggak bisa bahasa Portugis, jadi saya nggak bisa buat proyek di Brasil, misalnya gitu. No, so you include this in the budgeting for your project. Jadi itu jadi bagian dari anggaran juga. You have some skills, maybe you need some new skills. Maybe time of teaching, kalau dosen dan perlu diganti selama proyek, itu juga bisa masuk anggaran. So this is a question to ask. And then how long, jadi perlu berapa lama untuk melakukan penelitian ini? So, really think about it. Is it kita perlu 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun atau 6 bulan? So it's something to think about, not like, okay, ini proyek ada proposal untuk 1 tahun, so I'll just say 1 tahun. No, sebenarnya kita perlu berapa lama untuk kerjaan yang kita rencanakan. Nah, ini mungkin paling penting untuk lembaganya ya. What is the outcome? Misalnya kalau dokumentasi saya akan merekam 10 jam dan saya akan transkripsikan 5 jam. Atau misalnya kalau proposal lain saya akan menulis 3 artikel atau saya akan menulis 1 buku. Intinya what will come out of the project. And also bagaimana kita melakukan proyek ini secara etik. So these are all things to consider when starting. Okay, so I kind of give a broad overview and some of my experience. So I just will conclude some general tips, things that I think are important and will help. So pertama, I think I cannot emphasize enough untuk kerjasama buat proyek yang punya lebih dari 1 orang itu akan sangat membantu. Ketika kita menulis proposalnya, I think trying to come up with innovative, sesuatu yang baru, tapi juga kerja sama orang dari bidang lain. Ini semua bagus, hanya proyeknya juga harus feasible. Apa itu feasible? Ya, bisa dilakukan, reasonable. This is what the
funder is looking for. Can you actually do the project? Will you do it? Can you do it? Will you do what you say you're going to do? Ini yang paling penting. Minta feedback, minta reviews, kirim proposal ke orang lain, dan don't give up. Dan juga penting sekali kita bangun hubungan yang baik sama para funder, para lembaga, dan kita punya record masing-masing yang kuat. Itu yang mereka lihat. Ya, have you had a project before? Sudah punya proyek sebelumnya, walaupun kecil, walaupun hanya $500 atau $100 atau 1 juta atau intinya sudah punya proyek, sudah dikasih tanggung jawab, dan sudah fulfilling the project. That, you know, that's a good sign. Punya publikasi, punya presentasi, itu semua baik, and will make you more successful. But really also, yeah, building relationship with the funder, get in contact, hubungi mereka, tanya tentang proses proposal dengan mereka, each individual funding agency. And also, I want to really last thing to emphasize is that I think akan membantu juga kalau kita mencari lembaga yang punya komitmen terhadap visi meluaskan partisipasi dalam science, dalam linguistik. And I can say ELDP as just an example, I think memang punya komitmen ini, terutama mereka dalam bidang dokumentasi bahasa sangat ingin include orang-orang Indonesia dan peneliti dari Indonesia, dan ingin sekali membangun bidang ini di Indonesia, untuk peneliti dari Indonesia. So, okay, I'll stop there. I know I've been talking, udah cukup lama saya ngomong. I just will give you a couple other links that are useful. Ini untuk ya proposal linguistik lebih umumnya dari Profesor Wayan Arka. Ada juga kalau tertarik dokumentasi bahasa, khususnya ada video-video dari NSF yang cukup berguna, cukup membantu, bisa diakses di YouTube. Saya bisa sarankan itu. Ya, mungkin segitu dulu, dan kalau ada pertanyaan saya siap menjawabnya. Terima kasih semua. Baik, Nick, banyak terima Ya. kasih untuk presentasinya yang sangat-sangat menarik, dan juga terima kasih karena telah berbagi pengalaman bagaimana menulis proposal, dan saya senang tadi mendengar bahwa ternyata Nick juga pernah ditolak ya, jadi tidak. Oke, dan itu merupakan merupakan hal yang biasa, dan seperti yang telah Nick sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan dari presentasi ini adalah mendorong kita semua, para dosen, para peneliti bahasa, untuk menulis proposal dan mengirimkan proposal itu kepada lembaga-lembaga internasional. Ya, jadi terima kasih, Nick. Sudah ada beberapa pertanyaan.
mungkin bisa dibaca di chat box, tapi yang mungkin saya bisa Ya. bacakan yang pertama dari Pak Miftah Nugroho. Pertanyaannya adalah bagaimana agar data kita kredibel pada saat pandemi. Penelitian lapangan terasa susah dilaksanakan pada saat ini. Dan pertanyaan Pak Miftah ini agak mirip dengan pertanyaan dari Ibu Syah Fitri. Agak susah mendapatkan data dari sekolah atau universitas dalam kondisi pandemi untuk penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk keluar dari masalah ini, data tidak dapat diambil dari lapangan, tetapi dari perpustakaan. Ya, ingin minta pendapat dari Nick, Ya. bagaimana? Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya sudah saya dengar beberapa kali sebelumnya. Dan ya, mungkin kalau pandangan saya, kita tidak harus melihat pandemi ini atau situasi sekarang sebagai gimana ya, membatasi penelitian ini, penelitian kita. Sebenarnya mungkin bisa juga dilihat sebagai sebuah kesempatan, kesempatan untuk merubah cara kerja kita. Ya, kalau soal kredibel itu saya tidak begitu ngerti ya, kenapa datanya tidak akan kredibel. Kalau ya misalkan kita bisa, ya, agak agak rumit juga, jika kita belum pernah, pergi ke lapangan, dan tidak punya hubungan sama orang di lapangan, ya memang agak susah ya. Tapi, misalnya kita sudah pernah ke lapangan sebelumnya dan, saat ini ya tidak bisa pergi, tapi kita bisa, berhubungan sama mereka melalui, Zoom, melalui WhatsApp, dan itu, memang, I think kita harus lebih kreatif dan cari cara untuk, melakukan, penelitiannya. I think also it can be, ya bisa jadi kesempatan, karena misalnya saya misalnya di posisi baru saya itu di Potsdam itu saya kerja sama beberapa, kolega yang, kerja dalam bidang, TESOL atau Teaching, English, pengajaran bahasa Inggris. Nah sekarang mereka, melihat, di penelitian mereka itu mereka melihat, mmm pengajaran bahasa Inggris dan interaksi di ruang kelas di Zoom. Jadi mereka ambil data, dari kelas yang diadakan di, Zoom. Jadi ya menurut saya itu bisa dilihat sebagai kesempatan baru, mmm, dan, mmm, ya, memang semua sudah berubah, tapi tidak harus jadi halangan, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ita, apa kontribusi yang diharapkan penyedia dana riset dari kita sebagai peneliti apabila kita bisa berkolaborasi riset menggunakan dana dari luar negeri? Jadi apa kontribusi yang diharapkan penyedia dana riset dari kita sebagai peneliti? Ya, terima kasih, Bu Ita, pertanyaannya. Mmm, ya mungkin itu, tergantung, penyedia dana, dan tergantung proyeknya. Iya, dan juga tergantung, posisi posisi kita. Kalau kita mahasiswa, ya apa namanya, kontribusinya mungkin berbeda ya. Misalnya saya, pernah dengar ada proyek,
yang didanai NSF, yaitu yang jadi principal investigator memang dosen dari Amerika, tapi dia kerja sama mahasiswa di Kupang misalnya. Dia jadi mahasiswa-mahasiswa itu bantu dengan pengumpulan data, pengolahan data, transkripsi dan sebagainya. Juga membantu dengan analisis dan penulisan makalah. Jadi itu bisa kita jelaskan dalam proposal, tergantung apa yang ya kita yang buat rencana, tapi bisa juga kita yang memimpin proposalnya dan hanya kolaborasi dengan dosen dari luar biar kita eligible untuk dapat dananya. Ya, itu semua dari kita, saya rasa. Baik, terima Hmm. kasih. Berikutnya dari Pak Budi Hmm. dari Kalimantan ini. Hmm. Ini sedikit teknis, bagaimana Ya. memformulasi background penelitian supaya kesan state of the art atau novelty tercapai? Poin-poin apa yang harus ditekankan? Bagaimana memformulasi background atau latar belakang penelitian? Ya. Mhm. Ya, memang sedikit teknis ya. Ya. Itu, ya, I think, saya rasa, ketika menulis proposal itu, seperti menulis makalah atau menulis buku, ya kita mesti memikirkan pembaca. Siapa pembacanya, kalau ELDP memang yang baca proposalnya, spesialis dalam bidang itu. Tapi jadi kita bisa, lebih langsung gitu, langsung ke, novelty, langsung bahas apa yang baru, jangan terlalu banyak latar belakang. Tapi, kalau NSF yang baca itu, mungkin saja bukan linguis, mungkin saja dia biologi atau apa. Jadi kita harus, menulisnya lebih banyak latar belakang, lebih banyak tentang, kayak, literature review dan, kita mesti lebih, clear apa yang, menarik di sini, bukan hanya untuk linguistik tapi untuk, science, lebih pada umumnya. So I think, tergantung sedikit siapa yang akan baca proposalnya, ya. Hmm. Iya, baik. Ya, Ini masih ada satu pertanyaan lagi, tetapi ya. saya persilakan kepada ibu bapak yang hadir di kuliah daring ini untuk bertanya langsung kepada Nick. Boleh. Ya, jadi silakan menekan tombol angkat tangan atau bisa langsung bertanya. Ada satu lagi pertanyaan yang ditulis di chat box dari Ibu Sri Minda. Produk yang dihasilkan dalam penelitian dokumen bahasa itu seperti apa? Hmm. Saat ini setiap minggu saya pergi ke Kabupaten Pak-Pak Barat yang semakin sedikit pengguna bahasanya di sana sehingga perlu bahasanya didokumentasikan. Hmm. Ya, silakan Nick. Ya, ya, ya kalau, dokumentasi bahasa, produknya, ada beberapa ya, ada produk primary data seperti rekaman, yaitu rekaman audio, rekaman video, mmm, tapi juga, transkripsi itu jadi ada rekaman yang ditranskripsikan, ada yang tidak. Jadi transkripsi juga jadi bagian dan terjemahan juga jadi produk. Itu mungkin produk, eee eee, primary, mmm, kemudian, produknya juga bisa, kamus, juga bisa tidak harus, kamus dulu, bisa juga, daftar kosakata,
dan bisa juga makalah atau buku. Kalau proyek-proyek lain juga ya tergantung apa yang masyarakatnya juga inginkan. Jadi I think it's also important jangan selalu kita centering ourselves sebagai peneliti, tapi kita dengerin mereka. Kita pergi ke masyarakat dan ya tanya mereka perlu apa, mereka ingin punya apa dari proyek itu. Mungkin mereka ingin punya film, ingin punya film tentang kehidupan mereka, atau mungkin mereka ingin punya kamus. Ya kita tidak bisa bikin asumsi sebelumnya. Itu masukan saja dari saya. Ya, Baik. kalau ada yang lain silakan. Baik, Bu Catherine. Ya, silakan Ibu. Ya, Silakan, saya langsung ingin ya bertanya ya. Silakan. sedikit kepada Pak Nick. Ya, terima kasih Bu Catherine. Pak Nick tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang funding dana dan lain-lain. Saya ada juga yang bertanya tentang bagaimana gap, bagaimana konten begitu di pendahuluan. Saya ingin bertanya begini Bu, Pak Nick. Jadi terkait dengan misalnya kita mengajukan proposal, kemudian reviewernya tidak sesuai dengan bidang kita, itu kadang kan terbuang tuh proposal kita itu. Yang saya alami contohnya begini, kami kan di bidang sosial, bidang pendidikan, kemudian reviewernya itu sains. Ada sedikit beda pandang ketika kita kemudian menjanjikan untuk menghasilkan sebuah model misalnya. Nah, kata reviewernya itu, oh ini tidak begitu. Padahal dari hasil penelitian kami menganggap perlu untuk memunculkan atau merancang model dulu untuk 1 tahun ini, tahun pertama, tahun kedua, nanti mungkin kami akan membuat yang lain. Nah itu kadang membuat lemes, membuat lemes kita untuk mengikuti penelitian ketika reviewernya itu kemudian berbeda dari bidang keilmuan kami begitu. Mungkin dari internasional tidak seperti itu, ini di dalam ini kami mengalami hal yang seperti itu. Terima kasih Pak Nick. Gimana kiatnya gitu untuk itu? Ya Bu Eti, terima kasih juga pertanyaannya. Saya bisa bayangkan frustrasinya jika proposalnya dibuang begitu saja. Memang saya rasa itu perjuangan yang perlu waktu lebih lama ya di Indonesia untuk biar ya badan yang mereview juga punya latar belakang atau punya pandangan yang lebih luas ya. Jadi itu memang ada perjuangan di situ, tapi tapi juga bisa juga ya seperti saya bilang tadi, our task, tugas kita itu adalah menulis sesuatu yang bisa disetujui. Ya itu saja, bisa disepakati. Jadi kalau mereka sains ya kita mesti pelajari mereka, ya apa yang mereka expect, apa yang mereka ingin dari proposal kita, dan kita ya setelah kita dapat dananya ya itu kita bisa melakukan penelitian kita yang kita sepakati dan yang lain juga misalnya ya, tapi dalam proposal itu ya memang harus ditulis untuk mereka kan, untuk pembacanya ya itu dari Terima kasih Pak Nick. saya ya terima kasih Bu. Ya silakan Ibu Bapak, masih ada waktu, bisa langsung bertanya kepada Pak Nick. Ini ada yang bertanya apakah materi bisa dibagikan Nick kepada para peserta hari ini? Ya, materinya bisa dibagikan?
Oke, baik. pertanyaannya? Ya, bisa Baik. ya. Ya, oke, baik. Nanti Mbak Rosa Bisa ya. akan Ya. membagikan. Ya, Hmm. baik. Dari Jessica, ya silakan Ibu Jessica. Ya, terima kasih Bu Katrin. Ya, Selamat silakan. semuanya, Pak Nicholas William. Selamat pagi. Selamat malam mungkin di sana ya. Ya, malam. Baik, saya ingin menanyakan ini terkait kolaborasi. Itu menarik sekali. Namun bagi saya sebagai peneliti yang belum mahir gitu ya, kadang-kadang untuk memulai kolaborasi itu ragu-ragu gitu Pak. So we have to build our position first or we collaborate first. Jadi kalau dari pengalaman Pak Nicholas dulu seperti apa? Apakah ada yang melamar dulu untuk menjadi tim joint team research atau Pak Nicole dulu yang korespondensi mengkontak orangnya untuk bisa melakukan riset itu? Pertanyaan saya itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Nik. Masih di mute Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu juga saya senang dapat pertanyaan ini karena sebenarnya kita ragu-ragu, tapi yang nanti kolaborasi dengan kita barangkali tidak. Jadi gini, saya juga dulu mahasiswa. Saya juga dulu tidak tahu apa-apa tentang linguistik, tapi ada yang percaya sama saya dan minta saya kerja sama dia. Itu juga ya mungkin saya punya sesuatu, saya tidak tahu apa yang saya punya. Kita semua punya latar belakang beda-beda dan semua punya keterampilan beda-beda. I think itu yang kita harus fokuskan di dan utamakan di proposalnya. You know, what are we bringing? Apa yang kita bawa? Apa yang kolaboratornya punya? Bagaimana kita sebagai satu tim saling saling membantu. Jadi I think tergantung ya jangan kalau belum pernah punya proyek dan belum pernah kolaborasi jangan langsung paling tinggi minta proyek $1 juta gitu ya. Tidak mungkin ya, tapi mulai kecil gain experience dan ya buat bangun hubungan sama kolaborator sekalian. I think ya dua-duanya jalan pada saat yang sama. Tapi saya merasa kita tidak usah merasa bahwa kita tidak punya cukup gitu. Ya kita semua punya sesuatu yang bernilai ya. Baik ya. Ada yang menulis di chat box, Bapak Nyoman Mulyana, saya masih belum jelas bagaimana cara komposisi atau porsi kita dalam penelitian kita dengan bidang lain. Masih belum jelas bagaimana cara komposisi atau porsi kita dalam penelitian kita dengan bidang lain. Ya, misalnya kalau buat proposal interdisipliner, ya masih belum jelas cara komposisi atau porsi kita. Mungkin yang dimaksud penelitian yang cross ya, cross disiplin ya, dengan mungkin dengan psikologi atau dengan ekonomi. Ya, I'm not sure. Apakah itu yang dimaksud Pak Nyoman? Mungkin bisa dijelaskan. Benar sekali Ibu dan Nick, terima kasih banyak. Saya sering belum pasti jelas tentang penelitian interdisipliner. Bagaimana kita memposisikan diri atau komposisi dengan bidang kita dengan bidang lain demikian, karena ada suatu semacam
pendapat atau aturan bahwa kita tidak bisa lepas dari bidang konsentrasi kita. Nah, itu. Menghilangkan agar tidak menghilangkan linguistik kita atau bidang-bidang kita sesuai dengan di dalam linguistik itu. Nah, begitu maksud saya. Ya, mudah-mudahan Nick bisa mengerti. Terima kasih, Nick. Ya, kalau di Indonesia saya tidak tahu ya lembaga-lembaga dana riset di Indonesia apakah mereka mendukung penelitian interdisipliner atau tidak ya. Tapi jika lembaganya memang mendukung, saya rasa yang penting kita melihat di mana ada overlap antara dua bidang atau bagaimana kita bisa saling melengkapi gitu. Ya contoh saja di bidang dokumentasi bahasa banyak proyek interdisipliner itu di bagian ethnobotany misalnya. Jadi bisa buat satu proyek dengan seorang linguis dengan seorang botanist. Ya si botanist tidak tahu apa-apa tentang linguistik kan, tapi dia kan mendokumentasikan semua jenis tanaman misalnya dalam satu komunitas. Nah, kita sebagai linguis juga bisa teliti pelajaran istilah-istilah dari bahasa yang digunakan di tempat itu untuk ya jadi itu ada cara untuk kerjasama di situ. If that makes sense, ya. Baik, Jadi seperti itu. saya tambahkan lagi sedikit, mohon izin. Kalau itu interdisipliner, di penelitian itu kita sampaikan di mana? Di bagian mananya penelitian? Apakah di judul? Apakah di pengumpulan atau metode pengumpulan data? Atau bagaimana sebaiknya? Ya jelas kalau proyeknya benar-benar interdisipliner itu nanti dia akan masuk di semua, di judul, di abstrak, akan tetapi mungkin nanti di deskripsi proyek yang bagian deskripsinya itu mungkin bisa dipisahkan antara ya tugas masing-masing gitu. Jadi linguisnya melakukan apa, yang botanist melakukan apa. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Nick. Ya, Salam sehat selalu dari Bali. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik. Ibu, lagi, Bapak, silakan. Langsung bertanya. Izin bertanya, Pak Ibu. Yohanes Adventura, silakan, Pak. Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sudah mengajak kami untuk bergabung pada perkuliahan daring ini. Terima kasih banyak, Ibu. Saya ingin bertanya kepada Pak Nick William berkaitan dengan salah satu pokok materi bahasan tadi dengan endangered language. Ya, seperti yang telah dibahas, salah satu daerah penelitian Pak Nick William itu ada di Alor ya, kalau tidak salah bahasa Kula. Ya, yang ingin saya tanyakan, Pak Nick William, beberapa waktu lalu ada informasi dari UNICEF, UNESCO mengatakan bahwa ada salah satu bahasa di Alor yang sudah punah, dan waktu itu bahasa itu hanya tinggal satu penutur saja, yaitu bahasa Sar, dan ketika orang penuturnya itu meninggal, maka bahasa itu dikatakan punah. Saya ingin bertanya, apakah proposal riset linguistik ini kemudian bisa menghidupkan kembali bahasa yang sudah punah itu dengan berbagai macam referensi atau data-data yang telah diperoleh kemudian dibukukan, kemudian bahasa tersebut bisa dipelajari kembali dan hidup lagi, Pak. Terima kasih banyak, saya kembalikan, Pak Nick. Ya, terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya. Memang itu kan tujuan dokumentasi bahasa. Selama ini kita dokumentasi bahasa-bahasa di Indonesia supaya kemudian hari bisa dapat dihidupkan kembali. Dengan caveat harus ada penutur yang ingin menggunakan bahasa itu, ya. Jadi kita tidak bisa juga maksa, tapi kalau masyarakatnya punya keinginan untuk melestarikan bahasa mereka dan menghidupkan kembali, ya memang bisa. Itu kan sudah
sudah terjadi di beberapa masyarakat komunitas di Amerika Serikat misalnya, yang dokumentasinya juga sudah dari 100 tahun yang lalu, dan bisa mereka hidupkan kembali. Bahasanya tidak gampang, memang rumit sekali, dan harus, yang saya perhatikan itu harus punya komitmen besar. Orang komunitasnya harus punya komitmen besar untuk menggunakan bahasanya. Karena kalau tidak punya komitmen itu memang susah, ya, susah. Ya begitu, saya pikir. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Nick. Terima kasih banyak. Ya. Baik. Ada lagi? Silakan, Ibu, Bapak. Masih ada waktu, kurang lebih 10 menit lagi. Ya, Ibu Bapak, memang menulis proposal penelitian itu tidak mudah, betul ya, Nick ya. Tapi sebagai peneliti, kita memang harus berupaya untuk menghasilkan proposal penelitian yang baik dan diharapkan dapat diterima oleh penyandang dana, ya. Nah, tentunya ini perlu banyak latihan dan juga tidak putus asa apabila proposal penelitian itu ditolak. Mungkin dengan ditolak lebih bisa membangkitkan motivasi kita untuk menulis dengan lebih baik lagi. Mungkin itu ya, Nick, yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita pada malam hari ini di Amerika dan pagi hari ini di Indonesia. Baik. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Nick berpartisipasi dalam kuliah daring masyarakat yang diadakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi lain kali dalam kesempatan yang lain. Nick mungkin bisa berbagi pengalaman lagi atau berbagi hasil penelitian mengenai bahasa pula atau bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya. Ya. Sekali lagi terima kasih Nick, dan juga terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berpartisipasi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan ada acara lainnya oleh MLI. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Ya, selamat pagi semua. Nick. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu Patri. Terima kasih. Nick. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, kita